Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Indi Putra dengan nomor induk mahasiswa 2010 853007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh global fast fashion industry terhadap budaya konsumerisme generasi muda Kota Padang. Latar belakang, fashion adalah industri yang terus berkembang, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya. Proses desain hingga distribusi kini dipengaruhi oleh teknologi yang mempercepat penyebaran informasi dan memungkinkan evolusi pakaian dari sederhana menjadi sebuah karya seni. Industri fashion terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi, menjadikan fashion bukan hanya sekedar kebutuhan tetapi juga gaya hidup. Konsep fast fashion muncul untuk memenuhi permintaan konsumen akan pakaian modis dengan produksi cepat dan biaya rendah. Seringkali memperkenalkan koleksi baru dalam waktu yang sangat singkat. Fenomena fast fashion, produksi pakaian cepat dan massal yang mengikuti tren mendorong pola konsumsi berlebihan, terutama di kalangan generasi muda. Kemajuan teknologi, terutama dalam komunikasi dan e-commerce, mempercepat konsumerisme dengan menjangkau konsumen secara langsung melalui media sosial. Kemudahan akses informasi melalui media sosial dan e-commerce mempercepat penyebaran tren global sekalipun daerah yang tidak memiliki gerai fisik seperti Kota Padang. Rumusan masalah, generasi muda Kota Padang membutuhkan pakaian dan aksesoris untuk menunjang penampilan mereka. Global fast fashion memanfaatkan situasi dengan menciptakan sebuah konsep yang ini fast fashion. Globalisasi memudahkan akses dalam berbelanja, menumbuhkan budaya konsumerisme. Generasi muda kota Padang tidak luput dari budaya konsumerisme, hasil dari pengaruh global fast fashion industry. Dari rumusan masalah tersebut, maka ditarik pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh global fast fashion industry terhadap budaya konsumerisme generasi muda kota Padang. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengaruh global fast fashion industry terhadap budaya konsumerisme generasi muda kota Padang. Manfaat penelitian sendiri terbagi atas dua. Yang pertama itu manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademis sendiri diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruh global fast fashion industry terhadap budaya konsumerisme generasi muda Kota Padang dalam pandangan studi hubungan internasional. Serta manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi publik, baik itu uh, bagi kalangan pensudi hubungan internasional maupun secara kalangan umum, dalam menghadapi pengaruh global fashion industry terhadap budaya konsumerisme. Untuk kerangka konsep yang dipakai dalam penelitian ini, yang ini teori praktik sosial hasil pemikiran dari Pierre Bourdieu, di mana pada teori praktik sosial ini terdapat tiga indikator utama, yang ini habitus, modal, dan arena. Untuk habitus sendiri, itu merupakan pola pikir dan kebiasaan yang dibentuk dari pengalaman individu dalam konteks sosial dan budaya mereka. Habitus ini mempengaruhi bagaimana individu berpikir, bertindak, serta mengonsumsi barang dan jasa. Kemudian ada modal. Modal adalah sumber daya yang digunakan individu atau kelompok untuk berinteraksi dan mendapatkan keuntungan dalam suatu arena sosial. Bourdieu mengidentifikasikan beberapa jenis modal. Yang pertama itu modal ekonomi, sosial, budaya, serta modal simbolik. Untuk modal ekonomi sendiri itu merupakan uang, uang dan kekayaan yang memungkinkan individu untuk membeli suatu produk. Modal sosial yang merupakan hubungan dan jaringan sosial yang mempengaruhi keputusan konsumsi, serta modal budaya, pengetahuan, penampilan, dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh budaya global. Dan modal simbolik yang merupakan pengakuan sosial dan prestis yang didapatkan melalui konsumsi barang tertentu. Untuk untuk indikator terakhir itu arena merupakan ruang sosial di mana berbagai aktor termasuk individu, kelompok, ataupun perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Arena ini menentukan bagaimana berbagai bentuk modal dipertaruhkan dan bagaimana posisi individu terbentuk. Bab 2, Global Fast Fashion Industry. Fast fashion adalah tren dalam fashion industry yang mengutamakan produksi dan penjualan secara cepat dengan harga yang terjangkau. Untuk fase perkembangan sendiri, pakaian yang awalnya diproduksi tangan yang memakan waktu berubah menjadi produksi massal menggunakan mesin. Produksi massal kemudian menurunkan harga pakaian hingga lebih terjangkau dan mudah didapatkan oleh kalangan mana saja. Fast fashion hadir sebagai respon terhadap kecepatan tren
dan permintaan pasar yang terus berubah. Strateginya meliputi produksi cepat, harga murah, dan pembaruan kualitas secara berkala. Dari aspek historis, fast fashion berakar sejak revolusi industri pada abad ke-18 mengubah sistem produksi pakaian menjadi massal dan efisien. Perubahan ini kemudian berkembang pesat di abad ke-20 dan 21 hingga muncul merek-merek besar seperti Zara, H&M, dan Uniqlo. Di era global, di era global sekarang, jejaring sosial dan e-commerce menjadi arena baru yang menjembatani interaksi antara produsen dan konsumen. Generasi muda menjadi target utama di mana konsumsi fashion bukan hanya sekedar soal fungsi, tapi juga penciptaan diri, status sosial, dan identitas sosial. Global Fast Fashion Industry untuk pertama kalinya hadir di Indonesia pada tahun 2005 melalui kerjasama Inditex dan PT Mitra Adi Perkasa atau MAP. Zara adalah brand fast fashion pertama yang masuk ke Indonesia pada tahun 2005 yang kemudian diikuti oleh brand-brand lainnya. Dengan permintaan konsumen yang tinggi, terutama di kalangan muda, yang selalu mengikuti tren, Indonesia menjadi destinasi ekspansi bisnis yang menjanjikan. Ketiga, budaya konsumerisme generasi muda Kota Padang. Sebelumnya penelitian ini menggunakan data primer yang kuesioner yang diberikan kepada generasi muda Kota Padang. Dengan beberapa indikator pertanyaan itu terkait identitas mereka serta pengetahuan mereka terhadap fast fashion, serta juga eh, pertanyaan-pertanyaan meliputi dari kerangka konsep yang digunakan. Untuk identitas sendiri itu mayoritas responden berusia 21 hingga 25 tahun itu sebesar 91% dan mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 71%. Saat ditanya bagaimana apakah mereka mengetahui tentang fast fashion dan apakah mereka juga mengkonsumsi fast fashion, sebanyak 99% responden mengetahui fast fashion dan 95% mengakui mengkonsumsinya. Selanjutnya, pola konsumsi produk fast fashion sebagai habitus generasi muda Kota Padang. Untuk bagian ini, maka ditarik tiga pertanyaan. Yang pertama itu, seberapa sering mereka menggunakan brand fast fashion? Kemudian, seberapa sering mereka membeli pakaian karena ingin sesuatu yang baru dan bukan karena kebutuhan? Serta, apakah dengan menggunakan fast fashion dapat mempengaruhi gaya berpakaian mereka? Dan hasilnya, 48,6% responden membeli pakaian fast fashion setiap bulannya. Dan 4 dan 54% membeli pakaian baru bukan karena kebutuhan, tetapi ingin memiliki sesuatu yang baru. Dan 45,5% diantaranya menyatakan fast fashion sangat berpengaruh terhadap gaya pakaian mereka. Lanjut ke modal ekonomi, di mana peneliti ingin melihat seberapa pengaruhnya modal ekonomi dalam menentukan gaya mereka. Pertanyaan yang ditanyakan kepada responden terkait berapa rata-rata penghasilan atau biaya hidup mereka per bulannya. Kemudian, seberapa besar pengaruh penghasilan atau uang saku dalam menentukan pembelian fast fashion. Dan hasilnya mayoritas responden memiliki penghasilan antara 2,5 juta hingga 5 juta per bulannya dengan persentase 50,5%. Dan seberapa besar pengaruh penghasilan atau uang saku dalam menentukan pembelian pembelian fast fashion? 47,3% menyatakan bahwa penghasilan sangat berpengaruh terhadap pembelian fast fashion. Kemudian modal budaya, sumber pengetahuan generasi muda terhadap fast fashion dan tren terkini. Pertanyaan yang diangkat itu seputar apakah dari mana mereka mengetahui fast fashion dan dari mana informasi tentang tren fashion terbaru mereka dapatkan. Dan hasilnya 86,5% mengetahui fast fashion dari media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Dan 60,4% juga mengikuti tren dari platform tersebut. Kemudian itu ada modal sosial, peran media sosial, dan tren dalam membangun citra diri generasi muda Kota Padang. Pertanyaan yang diambil meliputi seberapa besar media sosial mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk fast fashion untuk membangun citra diri, serta seberapa penting bagi mereka untuk selalu mengikuti tren fashion terbaru. Dan hasilnya, 47,3% menyatakan media sosial sangat berpengaruh dalam pembelian fast fashion agar terlihat menarik. Dan 50 dan 30,1% lainnya merasa sangat penting untuk mengikuti tren fashion terbaru. Kemudian yang selanjutnya ada modal simbolik, yang ini pengaruh
Pengaruh brand dan motif konsumsi dalam praktik fast fashion generasi muda Kota Padang. Pertanyaan yang diambil seputar alasan utama mereka membeli produk fast fashion dan seberapa besar pengaruh brand fast fashion dalam keputusan mereka membeli pakaian. Dan hasilnya 38,3% membeli produk fast fashion karena brand terkenal dan 48,6% menyatakan brand sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli pakaian dari brand fast fashion tersebut. Kemudian untuk poin selanjutnya ada arena konsumsi digital dan persaingan simbolik dalam praktik fast fashion generasi muda Kota Padang. Pertanyaannya berupa platform yang digunakan untuk belanja serta apakah mereka setuju dengan aturan tidak tertulis di mana seseorang dianggap lebih stylish jika mengenakan brand tertentu. Untuk hasilnya sendiri, 72,1% responden menggunakan e-commerce seperti Shopee untuk belanja fast fashion dan 68,5% menyatakan sangat setuju bahwa fast fashion memiliki aturan tidak tertulis di mana seseorang dianggap stylish jika menggunakan brand tertentu. Masuk ke bab 4, pengaruh global fast fashion industry terhadap budaya konsumerisme generasi muda sekarang. Yang pertama ada habitus. Berdasarkan konsep habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, pola konsumsi seseorang terbentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang berlangsung terus-menerus sehingga menjadi kecenderungan berpikir dan bertindak yang dianggap wajar. Dari data kuesioner yang telah diperoleh oleh penulis terhadap 222 responden generasi muda Kota Padang, terlihat bahwa mayoritas memiliki kecenderungan secara rutin untuk membeli pakaian dari produk fast fashion setiap bulan, bahkan tanpa disadari pada kebutuhan nyata, melainkan sekedar keinginan untuk memiliki sesuatu yang baru. Selain itu, mayoritas responden juga menyatakan bahwa fast fashion memiliki pengaruh yang kuat terhadap gaya berpakaian mereka. Data ini kemudian menjadi bukti bahwa habitus budaya konsumerisme dalam diri generasi muda Kota Padang telah terbentuk melalui paparan global fast fashion industry yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi, preferensi, dan tindakan mereka. Dengan demikian, konsumsi terhadap fast fashion bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, melainkan praktik sosial yang mencerminkan struktur simbolik dalam habitus generasi muda Kota Padang. Poin selanjutnya itu modal ekonomi. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, modal ekonomi memungkinkan individu untuk menentukan tingkat akses mereka terhadap produk-produk global yang tersedia melalui industri tersebut. Modal ekonomi tidak hanya berkaitan terkait kapasitas membeli, tapi juga menciptakan habitus berupa budaya konsumerisme. Dengan demikian, kelompok generasi muda yang berada dalam kelas ekonomi menengah ke atas cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan gaya konsumtif, termasuk dalam hal membeli fast fashion. Melalui data ini dapat disimpulkan bahwa modal ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumsi fast fashion generasi muda di Kota Padang. Kemampuan ekonomi memungkinkan mereka untuk mengakses produk global dan menjadikan konsumsi sebagai bentuk ekspresi gaya hidup. Proses ini menunjukkan bagaimana struktur ekonomi turut berandil dalam membentuk disposisi dan preferensi konsumtif generasi muda Kota Padang, yang kemudian tertanam menjadi bagian dari habitus mereka dalam konteks budaya konsumerisme global. Poin selanjutnya ada modal budaya. Jika ditinjau melalui kerangka teori praktik sosial milik Pierre Bourdieu, data ini menunjukkan peran penting modal budaya dalam membentuk preferensi konsumsi generasi muda terhadap produk fast fashion. Modal budaya dalam hal ini tercermin dari cara individu mengakses informasi, memahami fashion, serta membentuk selera berpakaian yang dianggap sah dalam ruang sosial mereka. Akses terhadap media sosial sebagai sumber utama informasi fashion mencerminkan bentuk modal budaya, di mana kemampuan untuk memahami dan mengikuti tren menjadi bagian dari kompetensi kultural yang diasah melalui paparan media digital sejak usia muda. Dominasi media sosial sebagai sumber utama tren menunjukkan bahwa generasi muda Kota Padang cenderung membangun pengetahuan kultural mereka melalui kanal-kanal digital yang bersifat visual, cepat, dan global. Mereka tidak hanya mengonsumsi produk fashion secara fisik, tapi juga menginternalisasi nilai-nilai gaya hidup dan estetika yang dikonstruksikan oleh platform digital tersebut. Proses ini kemudian membentuk habitus yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam memilih fashion, yang pada akhirnya menciptakan praktik konsumsi yang tidak terlepas dari relasi kuasa simbolik dalam arena sosial yang lebih luas. Dengan demikian, modal budaya memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk pola konsumsi fast fashion generasi muda Kota Padang. Informasi dan referensi kultural yang diperoleh dari media sosial menjadi sumber utama dalam membentuk persepsi terhadap
apa yang dianggap fashionable dan trendy. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya dipandu oleh daya beli, tapi juga oleh kompetensi simbolik yang diperoleh melalui proses sosialisasi kultural. Untuk selanjutnya ada modal sosial. Mengacu pada konsep modal sosial dalam teori praktik sosial pemikiran dari Pierre Bourdieu, data ini mengindikasikan bahwa media sosial sebagai bentuk jaringan sosial digital memainkan peran sentral dalam membentuk keputusan konsumsi. Media sosial tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena di mana pengakuan sosial, pembentukan identitas, dan validasi gaya hidup terjadi. Dalam lingkungan sosial yang terhubung secara digital, individu cenderung mengikuti referensi gaya dari lingkaran sosial mereka, baik itu selebritis, influencer, maupun teman sebaya sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh legitimasi simbolik dan memperkuat posisi dalam jaringan sosial mereka. Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku konsumsi fast fashion generasi muda di Kota Padang. Keterhubungan sosial yang difasilitasi oleh media sosial telah menciptakan ruang interaksi yang tidak hanya menyebarkan tren fashion, tetapi juga membentuk norma konsumsi dan gaya hidup. Proses ini menunjukkan bahwa konsumsi bukanlah aktivitas individual semata, melainkan praktik sosial yang dipengaruhi oleh tekanan simbolik dalam arena sosial tempat individu berada. Modal sosial dalam konteks ini menjadi kekuatan yang mendorong generasi muda untuk terlibat dalam budaya konsumerisme global melalui mekanisme pengaruh media sosial bersifat digital dan visual. Untuk selanjutnya ada modal simbolik. Mengacu pada teori praktik sosial Pierre Bourdieu, data ini menunjukkan bahwa konsumsi produk fast fashion tidak hanya didasarkan pada kegunaan atau daya beli, tetapi juga pada simbol, status, dan legitimasi sosial yang melekat pada brand tertentu. Merek fast fashion global seperti Zara, H&M, atau Uniqlo tidak sekedar menyediakan pakaian, tetapi juga menawarkan nilai simbolik berupa keanggotaan dalam kelas gaya tertentu yang secara sosial diakui sebagai modern, fashionable, dan berstatus. Dengan demikian, brand berfungsi sebagai penanda sosial yang dalam arena konsumsi berperan memperkuat posisi simbolik individu dalam jaringan sosialnya. Dalam praktik sosial, generasi muda di Kota Padang menjadikan suatu brand global untuk menentukan rasa percaya diri, pengakuan dari lingkungan sosial, dan representasi identitas diri. Konsumsi terhadap produk fast fashion bermerek menunjukkan bagaimana modal simbolik bekerja dalam sebuah pembentukan habitus konsumerisme yang terstruktur oleh norma-norma sosial dan nilai estetika global. Brand dipandang sebagai instrumen penting dalam menegaskan status simbolik dalam arena sosial dan keterikatan terhadap brand tersebut, di mana dominasi simbolik global diproduksi dalam praktik konsumsi lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal simbolik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumsi fast fashion generasi muda di Kota Padang. Brand fast fashion telah memperoleh legitimasi simbolik yang menjadikan lebih dari sekedar produk konsumsi, melainkan sebagai alat untuk membangun identitas, meningkatkan citra diri, dan memperoleh pengakuan sosial. Proses, proses ini menunjukkan bahwa konsumsi fashion tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan, tetapi juga bentuk dari praktik simbolik yang syarat makna sosial dalam konteks budaya konsumerisme global. Kemudian ada arena. Data pada arena ini menunjukkan bahwa arena konsumsi fashion di kalangan generasi muda Kota Padang telah dibentuk oleh dominasi platform digital dan standar simbolik tertentu yang dilekatkan pada brand fast fashion global. Pilihan platform belanja dan persepsi terhadap nilai brand menjadi indikator penting dalam membaca bagaimana arena ini bekerja sebagai ruang pertarungan sosial yang tidak hanya mereproduksi pola konsumsi, tetapi juga membentuk struktur, makna, status, dan identitas sosial. Proses ini menunjukkan bahwa konsumsi fashion tidak dapat dilepaskan dari struktur arena yang mengatur logika, tindakan, dan posisi sosial individu. Dalam arena ini, berbagai bentuk modal seperti ekonomi untuk membeli, budaya untuk memilih yang dianggap estetis, simbolik, untuk tampil stylish, dan sosial untuk memperoleh validasi berinteraksi secara kompleks. Oleh karena itu, arena konsumsi fashion di Kota Padang menjadi representasi nyata dari dinamika sosial yang dibentuk oleh kekuatan global melalui brand, platform, dan gaya hidup yang terus direproduksi dalam praktik sehari-hari generasi muda Kota Padang. Kemudian masuk ke bab 5, ini penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa global fast fashion industry memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap budaya konsumerisme generasi muda di Kota Padang. Pengaruh ini
dapat diamati melalui tiga aspek utama dalam kerangka teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Ini habitus, modal, mencakup modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik, serta arena sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.